Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok KKN TIB Trenggalek akan membagikan informasi mengenai vaksin COVID-19. Yuk simak video selanjutnya. Jadi, sebelum divaksin, kita harus mengetahui apa itu vaksin. Vaksin merupakan zat yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin ini mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat masuk di dalam tubuh, vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Kenapa kita harus divaksin dan mengapa vaksin itu penting? Jadi, vaksin melatih tubuh untuk mengenal, melawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Vaksin ini membuat tubuh kita memiliki memori dari virus tersebut, sehingga gejala yang ditimbulkan tidak seberat saat sebelum divaksin dan mencegah dirawat di rumah sakit. Tujuan adanya vaksin yaitu yang pertama, menurunkan gejala dan mengurangi kematian akibat serangan virus COVID-19. Yang kedua, yaitu mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, yaitu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir, yaitu menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Jadi apabila kita sudah melakukan vaksinasi COVID-19, bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan. Kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi, kenapa sih kita harus tetap menjaga 5M apabila kita sudah divaksin? Karena yang pertama, vaksin membutuhkan waktu untuk bereaksi dalam tubuh kita. Yang kedua, yaitu tidak memberikan perlindungan 100%. Yang ketiga, yaitu memungkinkan penyebar asimptomatik, yaitu penyebar yang sudah mengalami kasus tetapi tidak mengalami gejala. Kemudian yang keempat, yaitu melindungi orang yang tidak dapat divaksin. Kemudian yang kelima, yaitu dosis vaksin terbatas. Jenis-jenis vaksin. Yang pertama ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, ada Sputnik V, ada Pfizer-BioNTech, dan Moderna. Perbedaan dari kelima vaksin ini terdiri dari cara kerjanya. Untuk Sinovac menggunakan metode inaktif virus. Metode ini menggunakan virus yang dibunuh atau dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia pada beberapa dosis agar efektif dalam menimbulkan kekebalan tubuh. Kemudian ada AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector, di mana metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah. Virus ini ditumpangkan ke dalam genetik virus COVID-19 untuk menciptakan kekebalan. Yang ketiga ada Pfizer-BioNTech dan Moderna, di mana metode ini menggunakan vaksin mRNA yang mengambil bagian DNA dari COVID-19 yang mengandung blueprint. Kemudian dengan blueprint tersebut digunakan untuk membuat protein yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk membuat sistem imun. Menurut web covid19.go.id disebutkan bahwa efek vaksin terbagi menjadi 95% efek ringan dan 5% efek berat. Hal ini ditimbulkan oleh reaksi lokal seperti nyeri di area bekas suntikan dan juga reaksi sistematik yang terdiri dari demam, batuk, dan pilek. Lalu, mengapa vaksin bisa menimbulkan efek samping? Efek samping merupakan tanda bahwa tubuh penerima vaksin sedang membentuk kekebalan atau imunitas terhadap penyakit COVID-19. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi efek samping misalnya minum obat pereda nyeri, minum air putih yang banyak, mengompres bagian yang sakit, dan istirahat yang cukup. Terkait dengan vaksin, banyak sekali orang yang merasa takut untuk divaksin. Alasannya beraneka ragam, mulai dari pernyataan bahwa vaksin itu haram, lalu tubuh orang yang dimasuki vaksin itu juga akan dimasuki dengan chip, kemudian ada orang yang mati karena vaksin. Apakah itu merupakan hal yang dibenarkan? Nah, yang pertama saya akan membahas terkait dengan apakah benar tubuh kita dimasuki chip saat melaksanakan vaksin.
pernyataan ini merupakan hal yang tidak berdasar. Jika memang saat vaksin tubuh kita benar-benar dimasuki chip, maka tentu jarum yang digunakan bukan jarum normal yang digunakan untuk vaksin. Karena pada kenyataannya microchip RFID atau radio frequency identification itu sangat besar untuk dimasukkan ke dalam jarum vaksin seperti itu. Kemudian yang kedua, benar tidak ya kalau misalkan vaksin itu haram? Pada kasus vaksin AstraZeneca, beberapa orang bilang bahwa vaksin ini mengandung unsur babi seperti itu. Pada kenyataannya vaksin ini memang menggunakan enzim tripsin babi. Akan tetapi enzim ini hanya bersifat sebagai katalisator, sehingga sifatnya hanya bersinggungan dan bukan merupakan produk akhir dari olahan babi tersebut. Misalnya saja gelatin babi. Gelatin babi itu haram karena memang merupakan produk akhir. Lebih dari itu, dari MUI sendiri juga mengatakan jika vaksin AstraZeneca dan lain sebagainya yang mengandung babi ini memang diharamkan, tetapi boleh karena dalam keadaan darurat. Sedangkan beberapa mayoritas fatwa ulama dunia dan internasional menyatakan bahwa vaksin ini yang menggunakan prinsip tripsin babi yang sebagai katalisator itu mubah untuk digunakan. Ini merupakan pendapat dari Dr. Rehanul Bahran. Dan yang terakhir, apakah orang yang mati setelah vaksin itu benar adanya? Faktanya vaksin itu bisa menyebabkan efek samping, tetapi efek samping tersebut adalah hal yang normal karena respon dari tubuh kita menanggapi virus tersebut, dan efek samping tersebut yang ditimbulkan biasanya merupakan efek-efek ringan yang bisa diobati dengan obat-obat misalnya seperti paracetamol. Dari Kominfo dan juga platform berita online lainnya itu, setelah diverifikasi secara benar, orang-orang yang meninggal setelah vaksin itu bukan disebabkan karena vaksinnya, tetapi karena mempunyai penyakit lain, misalkan saja penyakit jantung dan sebagainya. Demikian informasi terkait vaksin yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran Anda akan pentingnya vaksin yang perlu dilakukan, dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.